Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safil hani ya wahhab ya ghani. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك Ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama-sama pada hari ini di tempat ini, di majelis ini. Mudah-mudahan insyaallah semua apa yang kita hajatkan dari hajat dunia sampai hajat akhirat insyaallah semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita doakan bersama segenap keluarga besar Umi Hasanah dan juga Ukhti Nataniyah. Mudah-mudahan insyaallah majelis taklim Fatimatul Hasanah menjadi majelis taklim yang penuh barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan semua ilmu yang dapat kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum wa innama yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat penampilan lahiriah kita, wajah kita, rupa kita, fisik kita, pakaian kita, seperti apapun penampilan kita di luar ini, itu tidak menjadi sorotannya Allah. Tetapi apa yang menjadi perhatian dan sorotannya, wa innama yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Sungguhnya yang Allah sorot itu, yang Allah pandang itu adalah hati kita dan niat-niat kita. Maka ranah pandangan Allah itu adalah hati, maka tanggung jawab kita saat kita bersama itu ingin membenahi diri, maka yang perlu penting kita sama-sama benahi juga adalah hati. Karena hati ini ada medianya Allah dalam melihat hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan beraneka ragam wujudnya, perangainya, sifat-sifatnya, rupanya dan lain sebagainya. Tetapi ternyata semua itu ada hanya untuk kita belajar. Allah tidak mau lihat semua itu, tapi yang justru Allah ingin lihat adalah bagaimana hati kita semua. Karena ranahnya hati adalah setiap dari insan yang bernyawa pasti sama Allah diberi hati. Disinilah tempat Allah kita melihat, maka jaga hati kita dengan baik. Jadikan tempat di mana Allah melihat ini sesuatu yang indah untuk kita tata, untuk kita bersihkan, untuk kita selalu benahi, agar Allah selalu ingin memandang dan memandang lagi kita. Agar Allah selalu ingin memberikan pandangan rahmatnya kepada kita. Kenapa penting Allah pandang? Karena sekali saja Allah memandang hati seorang hamba, maka hamba itu tidak akan pernah disiksa olehnya. Nah, jadi kalau ditanya kenapa kita harus ngejar pandangan Allah dan kenapa hati kita harus menjadi hati yang dipandang sama Allah, karena hati kalau sudah sekali saja dipandang sama Allah, maka hati itu akan menjadi hati yang tentunya dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian, bahkan kelapangan, keikhlasan,
keridhaan dari semua yang Allah berikan. Ditambah lagi Allah akan jaga orang ini dari disiksa olehnya kelak di hari akhirat. Jadi idza nazarallahu 'abad lam yu'adzibuhu abada. Allah kalau udah mandang aja satu orang hamba, maka hamba yang dipandangnya itu selamanya tidak akan pernah disiksa olehnya. Masya Allah, tabarakallah. Allah maja'alna minhum, dan mudah-mudahan Allah jadiin hati kita semua hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka hiasi hatimu dengan cinta, dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan maaf, dengan tawadhu, dengan tulus, dengan ikhlas. Jauhkan dia sejauh-jauhnya dari perbuatan-perbuatan yang Allah cela, yang Allah tidak berkenan, itu ada di dalam hati kita. Alhamdulillah, pada pertemuan kita di 2 bulan yang lalu, terakhir di sini kita membahas tentang salah satu min amradih dari penyakit hati yang telah kita urai adalah tentang sifat hasud dengki. Hari ini kita mau lanjut seperti janji saya. Insyaallah kita akan uraikan beberapa min awsafih. Karena pentingnya kita sama-sama jaga hati, maka perkara lainnya di antara hal yang tercela yang tidak boleh ada di hati kita itu adalah riya. Itu adalah riya. Itu adalah riya. Kenapa riya? Kita perlu tahu, orang selama ini mendefinisikan riya. Definisi riya selama ini yang difahami itu adalah melakukan sesuatu karena pamrih. Betul apa enggak? Jadi kalau kita sholat, kita ngaji, kita sedekah, pamrih. Pamrihnya kenapa? Pengen orang lain tahu, katanya gitu kan. Pengen orang lain tahu. Tahu nggak sifat orang yang punya riya ini dekatnya sama sifat apa? Sifat riya itu dekatnya sama sifat ingin dipuji dan dihargai. Kenapa ada orang ibadahnya pengen dilihat? Karena dia pengen dihargai. Kenapa ada orang kebaikannya pengen tersorot? Karena dia berharap ingin dipuji. Ini sifat nggak disadarin sama kita selama ini. Orang pikir sifat ingin dihargai itu adalah penyakit sendiri. Padahal dia itu saling berkaitan dengan riya. Karena kalau kita belajar bahasa Arab, riya itu diambil dari kata apa? Ar-ru'ya. Ru'ya arti lain melihat. Itu melihat. Ru'ya arti lain melihat. Jadi orang yang seringkali dalam berbuat di hatinya terjangkit penyakit riya, itu sumber awalnya karena dia pengen orang lihat. Tuh, dia pengen orang lihat siapa dia, untuk apa? Agar dia mendapat pujian dan dihargai atas perbuatannya. Contoh, ada orang hari ini berbagi sedekah. Kira-kira penyakit riyanya di mana? Penyakit riaknya dari sedekahnya di mana? Bilang riak itu penyakit hati, memang. Tapi penyakit hati selalu menunjukkan satu perilaku. Di mana perilaku itu menuntun kita untuk belajar, jangan sampai termasuk dari orang-orang tersebut. Apa pelajarannya? Saat dia melakukan satu kebaikan, di dalam hatinya tentu hanya ranah Allah yang tahu. Tapi kapan orang akan terlihat riak nih orang? Saat apa? Sudah dibagi, sudah dikasih, kita dilihat kagak, dihargai enggak, dianggap enggak. Di sini kita bisa nyimpulin ada masalah apa dengan orang ini di sini? Nah, sama juga dengan kita. Saat kita sedang melakukan satu kebaikan, ternyata kebaikan itu kita anggap saya mah ikhlas. Kita kan suka begitu. Saya mah ikhlas. Saya nggak ada tuh ngasih kepengen dibales, ngasih pengen apa. Tapi lupa. Saat kita mengutarakan kata ikhlas, ternyata ada embel-embel tuh buntutnya.
Tapi kan jadi orang jangan gitu-gitu amat. Ada nggak embel-embel kayak gitu kan? Tapi kan jadi orang jangan gitu-gitu amat dong. Kita kan seenggaknya baik sama dia. Seenggaknya kita ini udah mencoba memberi yang terbaik buat dia. Tapi balasannya begini. Nah, di sini kita harus tahu ada alarm apa nih di hati. Alarmnya adalah kita ternyata berbuat karena pamrih. Ada sesuatu yang kita harap dari kebaikan yang kita perbuat itu. Ini bukan cuma tentang pujian, tentang berbuat karena betul seutuhnya karena manusia dan lain sebagainya. Justru kita di sini belajar kalau sholat tujuannya buat dipuji udah jelas itu ria. Kalau ada orang ngasih sedekah biar jangan lupa diposting ya, itu udah jelas ria kan ibaratnya. Apa alasannya, nggak ada yang lain. Tapi ada pertanyaannya, tapi ada sifat ria yang kadang kita nggak sadar. Itu ria. Ria sama sum'ah ada bedanya nggak? Ini kan kalau bicara bahasa kitab sum'ah, ar-riya wa sum'ah. Kalau tadi riya diambil dari kata ru'ya, sum'ah diambil dari kata apa? Hah? Sum'ah diambil dari kata apa? Sama. Jadi kebaikan yang kita perbuat kalau bisa didengar sama orang. Tadi berdua tuh kayak saudara. Ar-riya wa sum'ah ya. Dia berdua kayak saudara. Jadi ada satu perbuatan yang kita perbuat tuh nggak jauh-jauh. Di situ harapannya pengen diketahui, pengen dilihat, dan pengen orang lain juga dengar tentang apa yang kita perbuat itu. Subhanallah ya. Wa Nabi SAW dalam sebuah riwayatnya beliau bersabda, Inna akhwafu ma akhafu ala ummati ar-riya wa syahwah. Wa syahwatul khafiyah allati hiya akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhrati samma fil lailati dhalma. Lihat. Di antara yang paling aku takuti dari yang kutakuti atas umatku, berarti ini kan paling Nabi takutin banget ya. Banyak hal yang Nabi takutin, tapi di antara yang paling aku takut dari yang paling kutakuti kata Rasulullah atas umatku bila itu terjadi pada umatku, maksudnya gitu. Dia adalah apa? Ar-riya. Penyakit riya nih. Riya berarti sama dengan orang yang suka menampakkan amal dengan sengaja tanpa ada unsur lainnya. Nanti saya akan urain. Lah itu gimana Ustazah kalau orang posting lagi sedekah Jumat, lagi sedekah Muharram, itu gimana? Nanti saya urain tentang masalah itu. Tapi ini tentang pribadi dulu. Kita lagi bicara tentang ranah pribadi. Baik. Kata Rasul SAW, ar-riya berarti nampakin amal yang tujuannya murni, bukan karena mengharap pahala atau keridhaan Allah, tetapi di sini tujuannya memang betul-betul mengharap daripada manusia dan lain sebagainya. Apalagi wasyahwa al-khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Berarti ada riya tersembunyi, ada syahwat tersembunyi. Berarti dia nggak ketahuan nih, adanya di hati. Kadang-kadang pelakunya sendiri nggak nyadar kalau dia lagi riya. Pelakunya nggak paham kalau ini ternyata syahwat. Syahwatnya hati, maksudnya gitu. Dia nggak sadar, sampai kata Rasulullah bilang, hiya akhfa min dabibin namlah. Dia itu lebih samar daripada semut hitam, ya, yang ada jalan di atas sakhratis samma. Kalau kita bilang sakhratis samma, semut hitam di atas batu besar yang hitam pekat. Batunya hitam. Semutnya warna apa? Hitam. Kapan tuh semut jalan? Fil lailati dhalma, di tengah malam gulita. Ada yang bisa nemuin tuh semut? Saking dia samarnya. Ini sifat riya ini saking samarnya. Betul-betul jadi kayak PR. Kita benar-benar harus jaga diri. Kita benar-benar harus waspada. Makanya para ulama tuh ya, mau ulama, mau ahli ibadah, termasuk
mau orang biasa yang kerjaannya misalnya awam duduk di rumah tapi di hatinya punya takwa. Ini saya bicarain tentang orang yang ulama, terus abid, ahli ibadah, orang duduk di rumah tapi punya takwa. Selain daripada ini nggak dibahas. Mereka aja nih ulama, ahli ibadah yang duduk di rumah doang tapi di hatinya punya takwa alias awam, mereka aja tuh susah selamat. Susah selamat. Makanya mereka paling suka memilih berbuat itu dalam keadaan tertutup ketimbang tersohor. Mereka lebih senang dalam mengerjakan ketaatan berada pada titik apa? Berada pada titik yang tersembunyi daripada diketahui oleh halayak umum. Lah ustazah, itu kan biasanya para ulama itu malah dikenal di sana sini. Di luar konteksnya ulama terkenal. Di luar konteksnya ulama terkenal. Karena ulama kalau bisa milih mau terkenal apa enggak mau. Enggak mau. Kalau ulama lurus enggak mau terkenal. Kenapa? Apa untungnya dari keterkenalan dia? Orang bilang banyak yang ngambil manfaat gitu kan istilahnya. Kalau kita bicara zamannya Imam Syafi'i hidup, zaman Imam Syafi'i hidup, sama ulama hari ini, terkenalan siapa? Hah? Saya bilangnya bukan Imam Syafi'i sekarang, Imam Syafi'i masih hidup. Ulama sekarang lebih terkenal dari Imam Syafi'i. Tapi yang jadi pertanyaan, Imam Syafi'inya sudah nggak ada dari abad berapa, tapi Imam Syafi'i setelah dia hidup sampai sekarang dia makin terkenal. Beda kan? Beda. Artinya apa? Ini ngajarin seseorang yang mengejar syuhrah, mengejar keterkenalan. Kamu tuh kalau lillah nggak usah repot. Allah punya cara. Tapi kalau kita orang biasa, mending jangan. Karena yang udah jadi ulama aja, jadi syuhra tuh kagak enak. Ya, dikenal sana sini itu nggak enak. Karena pikirannya apa? Kira-kira saya kalau mati 100 tahun ke depan masih ada yang ingat apa kagak? Karena kalau ditanya saya maunya dikenal sekarang, enggak, saya maunya dikenal entar. Karena itu yang aset yang lebih berharga. Orang doain, orang ibadah, ngingat, orang setiap kali ngelakuin kebaikan ada sangkut pautnya sama kita kan gitu kan, jariyatul amal, itu yang dikejar, itu yang dicari. Bukan cuma tentang dikenalnya, oh ya siapa yang nggak kenal ini, siapa yang nggak tahu ini, bukan itu yang dicari. Maka kalau bicara tentang riya, ya, riya ini penyakit yang paling harus kita hati-hati. Nah ini dulu Al Habib Ali Al Jufri, ya semoga Allah memanjangkan usia beliau. Habib Ali Jufri pernah bilang gini, ada syirik nyata, ada syirik tersembunyi. Kalau syirik nyata jelas, seseorang beribadah tetapi dia menyekutukan Allah, jelas. Tapi kalau syirik tersembunyi, ini nggak kelihatan kan? Orang ibadah taat tapi punya kesyirikan yang ketutup. Wa madzalik, kata beliau bilang, tahu nggak syirkul khafi itu apa? Syirik yang tersembunyi itu apa? Huwa ar-riya. Syirik tersembunyi itu riya. Gimana ngehukumin riya tersembunyi? Contoh. Ada orang sholat, ngaji, rajin, zikir, ibadah. Tapi dia bilang apa? Dia tahajud kalau malam. Dia bilang gini, saya zikir, tahajud, sholat, sedekah, pengen jadi wali. Pengen jadi wali. Kamu kalau tanya Imam Haddad mau jadi wali nggak dulu? Nggak ada yang doa minta jadi wali. Nggak ada orang yang maksudnya yang jadi wali yang kita kenal namanya hari ini dia doa mau jadi wali, nggak ada.
Tapi dia bilang nih, saya sholat, saya ngaji, saya ibadah, saya zikir, biar saya jadi wali. Pertanyaannya, kamu tuh ngejar kewalian untuk apa? Kenapa orang terobses dengan wali? Sementara kalau kamu tanya wali itu obsesinya apa? Obsesinya wali hanya satu. Mendapat ridho Allah. Obsesinya wali itu cuman pengen diridhoi Allah. Kita dengar namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Wali kita kenal. Dia orang soleh, orang wali min auliyaillah, orang besar. Adabi ya Allah, hijabi angka walau kuntu fin naim. Idza kunta alayya radin fala ubali bil jahim. Syekh Abu Bakar bin Salim dalam salah satu bait qasidahnya bilangin, siksa bagiku adalah terhalangnya antara diriku denganmu ya Allah. Tapi idza kunta alayya radin, tapi kalau saya tahu engkau ridho padaku ya Allah, walaupun aku di tengah neraka pun aku rela. Tapi syaratnya apa? Engkau ridho padaku ya Allah. Itu orang soleh. Belajar dari mana? Rasulullah. Rasulullah waktu ditimpukin batu oleh orang-orang Taif, Rasulullah bisa keluar dari himpitan pukulan mereka dan serangan batu yang mereka hujani ke tubuh mulianya. Saat Rasulullah bersandar di salah satu kebun di sana, beliau berdoa kan, Allahumma ashku ilayya du'fa quwwati. Rasulullah berdoa, ya Allah aku mengadu kepadamu atas kelemahan kekuatanku ini. Ada doa yang Rasulullah katakan, tapi ujung doa itu saya nggak bahas semua doanya. Akhir dari doa, ya Rabb, kalau saya tahu engkau ridho padaku, fala ubali, saya nggak peduli. Kalau memang aku harus ditimpuki batu oleh mereka, dipukuli, disakiti, tapi di situ ada ridhomu, fala ubali, kata Rasulullah. Saya nggak peduli. Nggak apa-apa pukul saya, nggak apa-apa gebugin saya, nggak apa-apa timpukin saya, nggak apa-apa saya lebam, nggak apa-apa saya berdarah, tapi kau ridho. In lam bika ghadabun alayya fala ubali, kata Rasulullah. Kalau saya temukan di situ tidak ada murkamu, saya nggak peduli. Ini kalau ditanya wali obsesinya apa? Ridho Allah. Lah kalau orang ahli ibadah obsesinya jadi wali, ini kan salah. Obsesinya jadi wali. Emang yang kamu kira jadi wali kenapanya? Ngejar apa? Ngejar jalan di airnya? Atau ngejar karomahnya? Kan aneh kan kalau orang sama bu. Contoh, ibu punya anak. Anak kecil-kecil kan senengnya disemangatin ya. Oh Masya Allah belajar biar pinter. Kan kita suka ngomong kayak gitu. Belajar biar pinter. Taruh belajar biar pinter buat si nyemangatin doang. Tapi begitu udah ngomong, ayo nak belajar biar jadi ustazah. Enak kan kalau jadi ustazah. Enak kan kalau jadi ustaz. Katanya cari uangnya nggak susah. Pengen tanya ustaz nyari uang susah apa enggak? Kayak gitu. Kata jadi enak, dihormati. Banyak orang yang cinta, banyak orang yang sayang dan seterusnya. Oke, kata-kata ini boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kita mau anak kita jadi ustazah, jangan pernah nggak disisipin di balik nama ustazah itu. Nah, belajar yang benar. Kelak kau jadi ustazah, ustazah yang bisa menyenangkan Rasulullah, ustazah yang dibanggakan Allah. Itu benar orang tua ngomong kayak gitu. Maka saat ada orang belajar mau ngapain? Mau jadi ustazah. Hadza syirkul khafi. Itu adalah satu perbuatan yang kau bawa dirimu untuk menuju satu kesuksesan, tapi laisa lillah dakhilu. Enggak ada nama Allah di situ. Enggak ada nama Allah di situ. Bahaya apakah enggak tuh kayak gitu? Bahaya. Maka kita jangan pernah masuk ke ranah itu. Mau jadi apa aja boleh.
Tapi kan saya bilang, ibu mau jadiin anaknya dokter, boleh. Ibu mau jadiin anaknya insinyur, boleh. Tapi buntutnya itu jangan hilang. Jangan cuman kenalin anak kita dalam satu pencarian, itu hanya orientasi duniawi. Enak kan kalau punya anak dokter, tapi dokternya itu dokter apa? Dokter yang banyak nolong umat, misalnya gitu. Mama mau nak kamu jadi dokter, banyak nolongin umatnya Nabi ya. Nanti kalau kamu udah jadi dokter, kamu jadi orang yang nyelamatin banyak umatnya Nabi ya. Jadi dokter. Mama doain, kamu jadi dokter yang nak, tapi dokter yang bisa menyayangi atas anugerah nikmat sehat yang Allah berikan pada orang lain. Jadi jadi dokter nggak mainin kesehatan orang. Kan bener kalau kayak gitu. Bener. Jadi apa lagi? Nak, jadi insinyur nak yang sukses. Jadi arsitek kau nak. Kalau bisa mama doain arsitekmu nggak sia-sia. Banyak masjid yang kau bangun dari hasil gambarmu itu. Contoh, ada arsiteknya Masjidil Haram, namanya masih disebut-sebut. Enak kan denger kayak gitu, arsitek Masjidil Haram. Penemu yang ngasih batunya Masjidil Haram tuh kalau musim panas diinjak tapi dingin. Yang bangga nggak dia yang naranin waktu itu pada kerajaan, nih ada batu marmer yang kalau panas diinjak kaki nggak panas. Taruh ini, berapa butuhnya? Subhanallah, sekian meter pas, beli. Enak gak kayak gitu? Enak. Ada pesantren berdiri sekian tahun, siapa? Man Mabnah. Jangan dikira pembangun itu nggak punya andil. Kalau kamu pergi ke Hadramut, kamu pergi kemana, kan kita suka ziarah tuh ke masjidnya Imam Segaf, masjidnya Imam Muhdar. Pasti selalu ada cerita. Ini masjid didirikan oleh, bahkan Masjid Muhdar yang jadi ikonnya Tarim itu kan Imam Muhdar sendiri yang gambar. Beliau yang mau punya menara kayak gitu. Anak mau jadi arsitek boleh, tapi jangan pernah nggak ada buntut di akhirnya. Buat apa nggak ada buntut di akhirnya kalau cuman yang dikejar hanya kesenangan duniawi. Nanti kalau udah dari situ salah, kesananya semua salah. Dari situ aja salah, kesana semuanya salah. Maka ria. Kalau ditanya ini ria perlu dijaga, benar. Jaga diri kita, hati kita dari ria dengan apa sih kalau jangan? Dengan kita menjauhkan diri dari tadi sumber masalahnya ria. Hubbus sana, senang dipuji dan dihargai. Itu yang perlu dijaga. Jadi pertanyaannya sekarang, kita kalau berbuat yang dicari apa? Pujian? Kalau pujian kamu sedih. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, berikan hartamu, tapi jangan pengen dikenal. Sedekah, tapi berusahalah bila kamu sedekah nggak mau dikenal. Nggak usah ada namamu di situ. Belajar berarti kan? Belajar gimana ya caranya sedekah, tapi kita belajar menempa diri untuk nggak dikenal. Biasanya orang nggak mau dikenal kalau ngasih sedikit. Tapi kalau udah ngasih banyak, kalau ngasih sedikit malu, rata-rata pengen, biar orangnya nggak tahu, skut-skut aja gitu. Tapi kalau ngasih banyak, rasanya dia biar tahu dong, yang ngasih siapa. Kita mungkin lagi belajar apa di situ? Kita kan lagi belajar ikhlas. Kita lagi belajar mau jagain hati. Tapi kalau sudah satu kena satu bawaan pengen dikenal, pengen orang tahu, itu yang bakal ngerembet ke sana. Anak kamu kalau udah ngasih tapi orang yang kamu kasih nggak kenal sama kamu, nanti bakal ngerembet. Begitu orang yang pernah kamu tolong ketemu sama kamu, dia sama kamu cuek aja. Cuek. Dia nggak sapa, dia nggak salaman, ada keganggu nggak di hati? Begitu perasaan di hati kita ada keganggu, berarti apa yang kita selama ini kejar, selama ini kita cari,
kita masih ingin dihargai. Jadi karena kita ngerasa saya yang memberi, pantasnya kalau orang memberi itu harus diapain? Belajar dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tuh kalau cinta sama kita kan gak pakai syarat ya. Jadi kalau bicara tentang cinta tanpa syarat, kalau mau ditanya cinta siapa? Itu cinta Allah. Seberapapun kamu berpaling darinya, mengabaikannya, tidak memerdulikannya, tapi dia tetap memberimu anugerah dan nikmat-nikmatnya. Enggak karena keberpalingan kita Allah stop nafas kita. Tidak karena keberpalingan kita Allah berhenti memberi makan kita. Tidak karena keberpalingan kita Allah Subhanahu wa ta'ala berhenti membuat jantung kita berdetak, atau mungkin membuat ginjal kita tidak berfungsi dengan semestinya. Tidak. Enggak. Apa cinta tanpa syarat? Huwa hubbun nabi. Itu cintanya Rasulullah sama umat. Berapa kali pun umatnya harus kembali mengecewakan dia. Bahkan Rasulullah harus jelas-jelas merasakan pukulan dari umatnya. Terluka pipinya, patah gigi serinya, apalagi berdarah tumitnya. Beliau harus ditimpuki dengan beraneka ragam cacian, makian. Pernahkah sekali saja beliau berpaling dari? Tidak. Tidak pernah. Kamu bicara hubbu, cinta tanpa syarat, huwa hubbullah, hubbu rasuluh. Dan mungkin kalau mau dikaitin cinta siapa lagi yang tanpa syarat? Mungkin orang tua kepada anaknya. Seberapa anaknya menjauh, enggak hubungin dia, enggak telepon dia, orang tuanya tetap pikirin anaknya. Orang tuanya tetap, kenapa? Ini cinta yang disebut enggak pakai syarat. Tapi kalau dicinta pakai ada unsur syarat, kalau begini, gimana kalau Allah gituin kita? Gimana kalau Rasulullah gituin kita? Habis sudah. Wah, kita sebagai hamba saat berbuat, jangan pernah beri diri kita syarat. Saat aku memberi, aku pengen dihargai. Saat aku bisa tolong dia, aku pengen orang itu lirik saya. Saat saya bisa memberi dia, saya pengen dengar komentar dia tentang saya apa. Ya Allah. Ini yang jadi sayang tuh apa? Orang kalau sudah riya, dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, dia itu kebocoran bagi agama. Jadi sholat kita, ngaji kita kayak kita isi di gelas ya. Air yang kita isi ini adalah kebaikan-kebaikan kita. Tapi riya yang kita lakukan itu adalah lobang-lobang yang kita bolongi sendiri dari amal ibadah kita. Artinya kita isi tangkinya taat, tapi kita sendiri yang bikin lobangnya. Berarti kalau udah ada lobang kira-kira keisi apa kagak? Apalagi kalau sampai rananya, masuk ke rananya tersinggung dan marah atas kebaikan yang kita perbuat, tapi tidak menerima balasan yang kita harap. Wah, ini bukan bocor lagi kalau ini. Kan kalau bocor kan keluarnya tergantung lobangnya ya. Oh, lobangnya kalau riaknya asal langsung tobat, astagfirullah. Oh, bocor sedikit tambel. Istighfar kita nambel bocornya. Dibocorin lagi riak. Bolong lagi kan? Kebuang lagi airnya, cepat sadar, tutup lagi. Tapi kalau sudah sampai ke rananya, marah, tersinggung, sampai ngeluarin kata-kata yang tidak terpuji, apalagi kepada orang yang kita beri bantuan itu atau ketaatan yang kita lakukan itu, kita merasa tidak mendapat pujian dan penghargaan. Apa yang Allah katakan? La tubtilus sadaqatikum bil manni wal adha. Allah bilang jangan kau batalkan. Kalau udah dibatalin, di cancel, berarti murni tolak, amal ini nggak diterima sama Allah. Bukan bocor lagi itu. Kalau sudah sampai ke ranah situ, jangan sampai bilman. Man itu apa? Ngungkit-ngungkit. Orang kalau sudah ngasih satu ketaatan, kebaikan, ngungkit-ngungkit. Kita sadar gak kalau kita suka ngungkit? Ngungkitnya sama manusia. Kadang-kadang sama Allah aja kita ngungkit. Ya Allah, waqad shallaitu, waqad sumtu. Ana udah puasa, ana udah
sholat, anak udah, untung ngungkitnya sama Allah. Ungkitan kita nggak jadi apa-apa buat Allah. Paling cuma apa? Begitu aja lewat. Tapi buat manusia, begitu kita bilang sama manusia, kamu udah saya tolong, udah saya biayain, udah saya bantuin, gitu. Yang terjadi saat baru ngungkit-ngungkit, oh diam aja, masih ta'raf. Jangan batalin pahalamu kata Allah. Bil manni, baru yang kedua tuh level terdahsyat, wal adza. Kamu kalau bukan gara-gara saya, kamu siapa hari ini? Nyakitin gak tuh? Nyinggung gak tuh? Dalam gak tuh? Itu kata-kata tuh. Kamu kalau bukan saya yang bantuin, kamu siapa kemarin? Kamu gak bisa jadi kamu yang begini kalau di situ gak ada jasa saya. Ya Allah, berat deh. Buat bicara seperti itu jangan sampai itu terjadi. Karena sekali aja dalam satu kebaikan yang kita perbuat lalu ada kata-kata itu bukan kebocoran lagi, itu mutlak langsung batal. Sama Allah nggak dianggap. Contoh ada orang nyekolahin orang, udah disekolahin, udah jadi orang alim, udah jadi orang baik, diungkit. Keluarin kata-kata buruk, kira-kira dapat nggak pahalanya? Batal langsung seketika, tercancel secara otomatis dengan hukumnya Allah. Nolongin, bantuin. Kemarin waktu sakit ngap-ngapan siapa yang bayarin? Udah ngomong kata-kata nggak enak, apa yang terjadi? Di cancel sama Allah pahalanya langsung, nggak ada itu pahala, nggak ada. Maka jaga. Saat memberi jangan pernah kita mau mengharap untuk dipuji sampai-sampai dihargai. Itu PR-nya. Jadi karena itu yang memicu seseorang berada pada titik riya. Riya bukan tentang soalan subhanallah, subhanallah, tapi mau didengar. Rasanya hari ini sudah nggak begitu cara orang riya. Subhanallah, 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 pengen didengar. Enggak. Atau baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, biar orang dengar. Ada satu kisah ya, seseorang yang ahli taat, ahli ibadah dan seterusnya. Satu waktu dia dikasih mimpi sama Allah, ji'a yaumil qiyamah, datang hari kiamat, hisab dimulai, dialah dipanggil sama Allah untuk dihisab. Dia dipanggil sama Allah untuk dihisab semua amal perbuatannya. Lucu, ada satu pahala yang dia baca di tengah malam gulita. Saat semua orang tertidur lelap. Dia baca salah satu ayat Quran, katakanlah misalnya surat Yasin. Dia baca surat Yasin. Biasanya, ibu kalau punya rumah kan suka ada satpam kelilingan ya. Security kelilingan kalau rumahnya kayak di komplek di mana. Terus begitu masuk jam 12, teng gitu ya, ngasih tanda. Jam 1, teng, ketoknya 1 kali. Begitu jam 2, ketok 2 kali gitu ya. Nah zaman dulu di rumah dia ini juga begitu. Di wilayah dia tuh, setiap kali jam 1, jam 2, jam 3 keliling. Tapi makin gencar kalau udah mau waktunya qiyamul lail. Secara di zaman itu zamannya orang baik semua gitu ya. Jadi begitu masuk ke ranahnya qiyamul lail, dia bakal itu tuh kayak bahasanya kalau dia punya pentungan, depan rumahnya orang tuh diketok-ketok, qiyamul lail, lail, as-salatu khairu minan num, bukan subuh itu. Kalau kita kan dengarnya as-salatu khairu minan num subuh. Kalau di sana enggak, dia dari jam 3 udah ketok-ketok. Singkat cerita, dia nemuin waktu Allah hisab, ada bacaan surat Yasin yang dia baca di malam itu, tiba-tiba ayatnya nggak komplit. Padahal dia bacanya utuh. Misalnya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Nggak ada nih tanzilal azizir rahim kelongkap. Dia bingung dalam mimpi itu. Ya Rob,
Saya baca sempurna. Kenapa yang pas ayat ini nggak ada? Saya ngerasa betul-betul dengan kesadaran saya baca sempurna. Kenapa yang giliran ayat ini nggak ada penggalannya? Coba kau ingat apa yang kau lakukan pada malam itu, kata Allah bilang. Diingat-ingat, nggak ingat dia. Yang dia ingat cuman saya baca sempurna, utuh. Allah kemudian katakan, bukankah di malam itu saat satpam keliling kan mau ngebangunin, kan satpamnya gedor tuh. Waktu satpamnya mau nyampe depan rumahnya, dia mau ngasih tahu satpamnya dia udah bangun. Maka saat itu begitu satpamnya udah kedengeran jalannya, langkahnya, dia baca Tanzilal Azizir Rahim, suaranya dikencengin. Tanzilal Azizir Rahim. Satpamnya dengar, oh udah bangun tuan rumahnya, nggak jadi digedor. Kata Allah, li ajli man qara'ta hadza, kamu baca itu buat siapa? Kata Allah, li Allah. Maka yang ayat Tanzilal Azizir Rahim, pergi minta sama dia pahalanya, kata Allah. Jangan minta sama saya, karena kamu nggak bikin itu untuk saya, kata Allah. Kamu nggak baca itu untuk saya, maka pergilah minta pahalanya sama dia. Nangis dia sejadi-jadinya, bangun tidur dia betul-betul taubat segitunya. Padahal dia bangun malam, dia baca Quran, tapi karena baca Qurannya suaranya dilantangin untuk orang dengar, Allah bahkan nggak berkenan. Kata Allah, minta pahalanya sama mereka. Untuk siapa kau berbuat, kejarlah pahalanya, minta sama mereka. Tapi jika kau ingin mengejar imbalan dariku, lakukanlah sesuatu itu untukku, kata Allah. Itu sangat fair dan itu sangat adil kok. Masa ya kita ngelakuin sesuatu untuk orang terus besok di akhirat minta balasannya sama Allah? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal dong itu. Dan Allah sudah sangat berbuat adil. Makanya kenapa kita diminta untuk jauhin dirimu dari yang namanya riya. Baru ngerasa pengen diketahui itu saja langsung luntur. Karena penyakit riya ini dahsyat. Dia penyakit yang memang sangat bermain di hati luar biasa. Karena ini berkenaan dengan syuhrat, orang kenal, berkenaan dengan dihargai, dihormati, dipuji. Itu salah satu penyakit yang dahsyat luar biasa. Saat ini semua kita hadapi, kita disuruh belajar. Ya Allah, kata Sayyidina Ali, jangan pernah ngangkat dirimu supaya kamu disebut-sebut orang. Fulan, 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 apa yang kamu cari? Kamu kira mereka-mereka yang muji kamu besok bakal nolongin kamu di akhirat? Mahat, gak ada orang yang puji kita hari ini di dunia bakal nolongin kita di akhirat. Tapi hanya Allah yang kalau muji kita, dia yang bakal angkat kita sampai ke akhirat. Manusia hari ini puji kita dengan kata-katanya, ente hebat, ente luar biasa, ente begini, ente begitu. Sampai di mana? Itu pujian sampai di mana? Sampai di mana? Maka orang kalau dengar kata Sayyidina Ali bilang, iya, berikan, kasih orang, tapi bikin sebisa mungkin kamu gak dikenal. Angkat dirimu, tapi jangan mau untuk apa? Untuk apa? Untuk kau dihormati orang. Buat diri kita diangkat, tapi di mata Allah. Kata Sayyidina Ali, belajarlah, tapi tutupi kepandaianmu. Gak usah jadi orang belagak pinter. Gak usah jadi orang yang pengen kelihatan hebat dengan kepinterannya. Enggak. Karena orang pinter tuh gak perlu ngomong kalau dirinya pinter. Ya, orang yang terus-terusan bilang saya pinter, penyakit itu hatinya. Karena orang yang pinter pasti akan lebih sedikit ngomongnya, dan dia gak akan ngomong selalu ini karena saya. Ini bisa begini karena saya, nggak ada. Itu wadih di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali ngejelasin sampai sedetail itu. Orang yang teman ngomong ini ana nih yang buat nih. Ini ana nih yang bikin nih. Ini ana nih yang ciptain nih. Ini ana yang bikin ana. Pertanyaannya, jadi kamu ngerjainnya buat siapa sih? Lillah au laka, atau untuk dirimu sendiri? Untuk Allah atau agar kau dipuji? Lalu kau dianggap seolah-olah, wah kamu yang buat ini ya hebat. Yang diharapnya apa berarti? Pujian kan? Hebat kan saya.
Tuh, kalau nggak ada saya nggak bakalan bisa begini. Nggak ada pahala itu. Nggak dapat apa-apa itu. Semuanya jadi sia-sia, subhanallah. Kita nggak mau itu sampai masuk ke ranahnya kita. Allah yang paling berhak menerima semua perbuatan kita, nggak ada orang lain. Allah yang paling layak menerima persembahan kita, nggak ada orang lain. Fakana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pertama kali bangun Ka'bah atas perintah Allah. Allah bilang Ibrahim bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Ka'bah rampung. Segitunya Ka'bah itu kan dikenal sampai yaumil qiyamah nih. Hari ini Ka'bah orang sholat siapa nggak ada yang nggak tahu itu dibangun sama Nabi Ibrahim. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim saat Ka'bah pembangunannya selesai? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah persembahanku ini. Innaka antas samiul alim, sungguh engkau yang maha tahu dan yang maha mendengar. Tidak ada maksud tujuanku dalam berbuat kecuali untukmu ya Allah. Makanya kita kalau habis sholat, habis berbuat, kita suruh doa Rabbana taqabbal minna. Karena kita nggak mau dibalik perbuatan kita ada unsur karena manusia atau dunia. Semata-mata murni kulakukan ini kan. Rabbana taqabbal minna, terima sesembahanku ini ya Allah. Perbuatan watub alaina. Bayangin habis ngasih persembahan minta ampun. Bukakan pintu taubat untukku ya Allah. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya engkau yang maha menerima taubat dan maha pengasih. Sekelas Nabi takut ada dari perbuatannya terselip salah niat. Lalu gimana dengan kita? Di balik perbuatan-perbuatan kita, malu rasanya bila yang kita kejar hanya pujian manusia saja. Yang mana pujian manusia nggak pernah ada yang nguntungin, yang ada nyelakain iya. Manusia kalau muji nyelakain. Kita bisa kena mata, kita bisa jadi gede kepala kalau dipuji sama manusia. Tapi coba ngerasain pujiannya Allah. Allah muji hambanya kalau lagi apa? Contoh, ada orang datang kajian. Datang kajian, mau ngapain? Belajar kan? Menuntut ilmu, mau cari ridho, mau dekat sama Rasul, mau dapetin nasihat, pulang pengen bawa manfaat, gitu kan? Pada saat mereka duduk, ya tadarasun, mereka duduk, mereka berzikir, mereka belajar membahas dari ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Allah kemudian berkata kepada malaikatnya, Ashhidu ya malaikati, wahai malaikatku, lihat nih, hamba-hambaku lagi duduk rame-rame. Yatajalasuna fi, mereka duduk karena aku. Wah, dibangga-banggain sama Allah. Mereka duduk bernyebut-nyebut namaku, kata Allah. Wah, dibangga-banggain sama Allah. Mereka duduk karena mereka mengkaji ilmu-ilmuku, kata Allah. Ashhidu ya malaikati inni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikatku, aku telah beri ampunan kepada mereka semua. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Mereka punya dosa semua digantiin dengan kebaikan-kebaikannya. Itu kalau Allah muji kayak gitu, enak kan dapat ampunan. Lah manusia muji dapat apa? Manusia muji kita dapat apa? Yang ada cuma dapat marad. Dapat penyakit hati kita. Sakit hati kita, makanya perlu dijaga. Orang saleh dulu ya, nggak ada yang dengan sukacita ingin diangkat, ingin dipuji, karena mereka takut dengan pujian-pujian itu mereka semua akhirnya salah daripada jalan yang harusnya menuju ridha Allah, mencari betul-betul pahala karena Allah, tetapi akhirnya berbelok karena pujian-pujian manusia. Maka kita minta jaga dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah lindungin kita semua. Jangan sampai ada di antara kita yang kena fitnah daripada godaan-godaan itu semua. Maka ingat, dari situ jangan pernah kita hadirkan prasangka buruk kepada hamba-hambanya Allah satupun. Orang yang kejar dirinya ingin dipuji atau ingin dihargai adalah orang yang terlalu peduli untuk kesempurnaan diri. Kesempurnaan diri. Dia tuh malu untuk terlihat orang biasa.
Padahal memang kalau jadi orang biasa kenapa? Penyakit takut dianggap orang biasa. Padahal kalau jadi orang biasa kenapa? Jadi kenapa orang suka dipuji dan dihargai? Karena dia nggak mau dianggap orang biasa. Maunya dianggap orang yang luar biasa. Maunya dianggap sama orang yang hebat. Orang yang punya kelebihan. Orang yang punya kebaikan. Maunya dianggap kayak gitu. Dan dia nggak terbiasa untuk dianggap orang biasa. Apakah orang biasa-biasa itu orang yang terhina? Pertanyaan saya. Boleh nggak kita menganggap orang biasa itu orang terhina? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak dari umatku yang doanya paling cepat dikabulin sama Allah, padahal bajunya compang-camping. Lau agsama 'ala Allah la abarrah, kata Rasulullah. Kalau dia udah sekali sumpah, la abarrah, Allah bakal penuhin sumpah. Sekali aja dia angkat tangan, Allah bakal kabulin hajatnya. Tapi wujudnya orang ini kayak gimana? Wujud manusia biasa kan? Baju compang-camping, biasa-biasa aja, dan seterusnya. Artinya apa? Saat kita menjadi diri apa adanya. Jadi artikan kurang lebih kayak gitulah. Kita nggak disuruh pakai baju robek. Kita nggak disuruh pakai pakaian berantakan. Enggak. Islam juga nggak mencerminkan itu. Tapi yang dimaksud sama Nabi apa? Setidaknya jadilah dirimu apa adanya. Belajarlah untuk bersahaja dan bersederhana dalam menjalani sebuah peran dalam hidup. Istri, bersahajalah di hadapan suami. Anak, bersahajalah di hadapan orang tua. Sahabat, bersahajalah di hadapan para sahabat. Murid, bersahajalah di hadapan para guru-gurunya. Dan seterusnya. Antara kita dengan manusia lainnya, bersahajalah. Jangan pernah merasa diri kita sebagai orang yang paling berhak untuk dihormati. Ternyata Rasulullah bilang, kebanyakan dari umatku yang masuk surga, kebanyakan, kullal mustadaf, orang-orang yang lemah. Lemah apanya? Lemah iman, ya nggak mungkin loh. Lemah taat, nggak mungkin. Tapi yang dimaksud dengan lemah apa? Mereka lemah, tidak terlihat berlebih. Orang mandangnya matanya orang ini, siapa dia? Cenderung orang yang sering dikucilkan di manusia, belum tentu kucil di mata Allah. Orang yang sering kali direndahkan, diabaikan oleh manusia, belum tentu rendah dan hina di mata Allah. Berarti kita tuh seenggaknya kalau mau menjalani peran dalam hidup agar kita tidak terkesan menjadi orang yang mudah terjangkit dari riya, biasa aja hidup. Yani biasa aja. Nggak usah harus kena satu penyakit, kalau nggak diginiin tersinggung kita. Kalau kita nggak diginiin sakit hati kita, atau kita kalau taat tidak mendapatkan apa yang layak untuk kita dapat, kita merasa tak terima, bahkan dalam urusan sholat. Ada sebuah seorang murid bertanya sama seorang gurunya, gimana hukumnya kalau ada anak kecil sholat di shaf pertama, sementara di shaf 2 itu banyak orang besar, ulama-ulama kibar, orang-orang tokoh besar. Itu gimana kalau di barisan depannya ada anak kecil? Kita tarik tuh anak, kita majuin orang besar-besarnya, atau bagaimana? Jawaban Syekh itu, kalau anak kecil nyampe duluan, dia udah duduk sebelum orang besar ini datang, maka biarkan mereka tetap di barisan depan. Tapi kalau yang besar-besar sudah lebih dulu datang, jangan sampai anak kecil berani-berani maju ke depan. Jangan sampai anak kecil berani-berani maju ke depan. Saya mau ngajarin apa? Kalau anak kecil maju ke depan udah biasa, itu adab. Tapi ternyata bahkan sekelas ulama besar pun, kalau kalah cepat dalam taat sama anak kecil, maka anak kecil gak berhak untuk dimundurin ke belakang hanya karena mereka yang mau ngejar pahala di barisan paling depan.
Kalau tuh anak kecil lebih cepat datangnya, dia udah duduk dari awal, barisan soft depan dibuat, dianya udah duduk, jangan dipindahin. Bisa jadi anak-anak kecil yang kayak gitu gedenya jadi apa ya? Mungkin orang-orang yang ngebanggain Allah dan Rasulnya karena mereka dari kecil sudah nunjukin kegigihan yang luar biasa untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya obatnya riya, apa obatnya riya? Obatnya riya, rendahkan dirimu di hadapan Allah, bahwa ingat baik-baik yang kau perbuat tidak sebegitu hebatnya untuk kau anggap pantas menjadi perbuatan yang diterima olehnya. Jadi kalau berbuat tuh besarkan rasa malu daripada rasa bangga. Saya baru bisa begini. Berarti kan tunjukin malunya sama Allah. Bukan kayak nunjukin, ya Allah alhamdulillah kan saya udah bisa ngasih segini. Malu kita. Jadi kalau bicara tentang obatnya riya tuh jangan pernah merasa besar diri kita. Berarti lawannya tidak merasa besar, kecilkan dirimu di hadapan Allah. Kita bukan siapa-siapa. Sampai kita mau biarin diri kita punya penyakit yang sedemikian bahayanya ini. Kita tidak punya banyak bekal untuk kita bawa pulang. Maka saat kita tahu kalau kita gak punya banyak bekal untuk kita bawa pulang, setidaknya kan kita jaga-jaga yang eman-eman sama pahala kita. Kita tahu kita bukan orang yang selalu konsisten dalam berbuat. Kita bukan orang yang selalu melulu gitu di dalam bersedekah. Bukan orang yang setiap kali memberi selalu dengan jumlah yang tak terhingga. Bukan. Kita bukan orang yang seperti itu, bukan. Maka biasakan saat kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, jangan sampai kita kayak sudah merasa hebat. Jadi saya selalu ingatkan gitu ya. Ada orang hari ini istilahnya hidup mau ngasih self reward buat diri. Mau ngasih self reward buat diri. Artinya kayak dia mau nyenengin dirinya atas pencapaian yang sudah dia capai selama ini. Itu salah atau enggak buat agama? Enggak. Selagi self reward yang diberi bukan untuk sesuatu yang kita lakukan itu karena kita ingin dilihat dari apa yang sudah kita perbuat. Enggak. Itu jangan. Jadi kalau dibilang sa'ah li galbik, sa'ah li rabbik, boleh orang punya me time? Boleh. Boleh orang pergi mau ke jalan-jalan ke satu wilayah buat apa? Self reward sama dirinya. Saya selama ini sudah banyak berusaha memberi pendidikan pada diri untuk menjadi orang yang kuat, orang yang sabar, orang sekarang pengen sedikit memberi kesenangan pada tubuh, pada diri, pada mata, pada telinga dan seterusnya. Boleh? Boleh. Yang enggak boleh apa? Yang enggak boleh itu seperti orang hari ini. Self rewardnya tapi flexing. Flexing sama dengan menunjukkan yang dia miliki untuk ajang pamrih dan memamerkan apa pencapaian yang dia capai dari hidup ini. Nih, cek rumah baru, cek mobil baru. Nggak bisa apa jadi orang punya mobil aja kayak orang biasa gitu. Kenapa harus sampai yang sebegitunya? Cek perusahaan baru. Itu bukan self reward dan itu bukan sesuatu yang diminta hari ini. Itu. Lalu gimana Ustazah dengan orang yang hari ini sedang belajar? Dia pengen sedekah, dia pengen nolong orang, dia pengen berbuat taat, tapi namanya setan kan suka datang tuh di tengah-tengah. Buat ngegoda kita. Buat tiba-tiba buat kita berpaling dari tujuan utama kita. Itu emang tempatnya setan deh. Terus gimana Ustazah? Dengan orang yang hari ini sedekahnya itu diposting.
dibuat konten khusus, seperti yayasan buat konten, ya kan gitu. Yayasan buat konten itu gimana hukumnya? Saya jawab, kita lihat di zaman kita hari ini, zamannya orang berbuat maksiat itu pesat di sosial media. Saya katakan ya, orang berbuat maksiat itu kontennya pesat, cepat, bahkan mudah sekali diakses oleh semua khalayak. Maka saat kita lihat al-fasad, keburukan lebih tersohor, maka PR kita umat Islam, kebaikan harus dibuat lebih tersohor. Itu PR-nya kita. Kenapa majlis taklim dikontenin? Karena orang yang bikin maksiat juga ngontenin, lebih dahsyat itu konteninnya. Orang bikin maksiat. Jadi ada orang pakai hadir kajian, cek, hadir kajian, ria nggak itu? Kalau niatnya dia begitu untuk nyemangatin orang yang nggak ngaji biar malu, bener niatnya. Tapi kalau dari awal dia postingnya, biar tahu nih saya ngaji, ya udah salah niatnya. Saya bilangin kepada yang ngonten, niatin ngonten itu menunjukkan syiar. Jadi ada orang posting sedekah Jumat, niatnya ngunjukin syiar. Saya lagi syiar sedekah Jumat, biar orang yang enggak sadar sedekah Jumat, biar mau ikut sedekah Jumat. Kan gitu. Saya posting kajian, buat apa? Buat yang enggak ngaji, malu. Bahkan ada orang nanya, ustazah maaf nih bagi yang suka posting dirinya di sosial media umpamanya. Kalau habis pulang kajian ada foto rame-rame gimana? Silahkan. Daripada orang yang pergi kemana-mana, dia kontenin dirinya posting gak ada manfaat, mendingan orang ngaji difotoin orang biar lihat nih mukanya majelis takliman semua. Gitu. Yang hadir siapa, satu-satu di zoom, fulan. Enak kan ketahuannya tapi ngaji. Betul apa enggak? Kontenin aja kalau mau kayak gitu. Kenapa? Karena di saat orang untuk hal yang tidak manfaat diposting, diangkat, bahkan membuat orang terbawa menjadi ingin melakukan hal tersebut. Kenapa kita nggak bikin itu untuk kebaikan? Maka jadi kalau orang postingnya kebaikan dalam konten manfaat, saya katakan hari ini adalah eranya fasad lebih merajalela daripada hasanat. Keburukan lebih merajalela daripada kebaikan. Maka kebaikannya kita angkat. Tentu PR enggak? Ya PR. Buat kita menjadi PR tetap harus jaga hati. Saat kita membuat kontennya juga harus karena Allah dan Rasul. Kontennya untuk syiar, kontennya untuk angkat namanya Allah dan Rasul, kontennya untuk bikin orang yang tidak ngaji tergerak hati, orang yang tidak sedekah tergerak hati, orang yang tidak melakukan ketaatan tergerak hati. Harus seperti itu, betul. Tapi dengan unsur apa? Kebaikan. Di luar daripada itu nggak ada baiknya. Jadi kalau ada orang masang konten tapi untuk iri-irian, pamer-pameran, nunjuk, nggak ada baiknya itu. Dan nggak dapat apa-apa. Tapi kalau untuk syiar, niatin yang baik-baik. Semoga niat yang baik ini banyak memberi manfaat, menggugah hati orang yang belum bertaubat, membuka hati orang yang belum ingin ikut serta dalam taat. Itu kebawa semuanya dengan niat-niat kita yang baik. Maka ingat, obatin hati kita dari ria. Dengan apa? Ayo kalau ada orang muji, jangan cengengesan. Kalau ada orang muji gimana ustazah? Katakan pada Allah, ya Allah, sebagaimana yang dia puji aku, itu karena engkau yang begitu mulia menutupi kekuranganku ya. Padahal aibku banyak, tapi kau tutupi dengan luasnya rahmatmu padaku ya Allah. Semoga pujian dia membawa kita pada apa? Pada kesungguhan dari pujian tersebut. Artinya apa? Kita berharap ya Allah mudah-mudahan nih yang dia pujiin tentang saya benar adanya. Benar-benar diwujudin sama Allah biar kita merasa apa? Dan bila kita dicela, bila kita dihina, berarti kan ini kebalikannya dihargai kan? Bila kita disakiti, berarti itu kebalikannya dihormati.
Bila kita dicaci, berarti kebalikannya dipuji. Itu semua kebalikannya. Jika itu terjadi, maka Imam Ghazali ngasih kita resep. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang mencacimu, mencelakmu, bahkan mungkin melukai perasaanmu dengan kata-katanya, sebelum kau tersinggung, coba kembali melihat terlebih dahulu. Bisa jadi dia yang mencacimu hari ini, dia sedang memberimu bahasa cinta untuk mengingatkan kebaikan kepadamu, karena memang asasnya rahmat. Rahmat. Jadi ada orang negor kita, jadi orang tuh yang beradab. Nah, kata-kata itu kan nyinggung kita kan. Ini orang bisa gak sih ngomong lebih baik? Padahal gitu kan. Bisa gak sih ngomong lebih baik? Kenapa kita merasa tersinggung? Ya itu tadi, karena kita gak suka. Kita gak suka dihina. Gak suka kayak gak dihargain. Jadi kalau ada orang negor sedikit kan kita tersinggung. Imam Ghazali bilang, tar dulu. Jangan tersinggung dulu. Jangan pegel dulu. Lihat dulu. Bisa jadi kata-kata itu yang dikeluarkan dari mulutnya asasnya cinta. Hanya kitanya saja buta, tidak mampu merasakan sentuhan cinta ini. Walaupun istilah bahasa katanya tuh nggak sesuai gitu loh sama kita. Bahkan Imam Ghazali ngasih contoh. Contoh, ada orang mau datang ke rumah orang mulia. Contoh ya. Tapi ditemukan tubuh kita kotor bajunya. Lalu diingetin, kamu mau ke rumahnya, katakanlah misalnya guru besar siapa, kamu mau ke rumahnya guru besar, baju kamu kotor kayak gini, nggak malu apa? Kotor. Dia ngasih tahu kita kotornya kita, yang mungkin kita nggak lihat. Jadi kalau ada orang celak kita, ada orang hina kita, bisa jadi kita memang punya kotoran itu, mungkin kan kata Imam Ghazali. Tapi kita selama ini nggak lihat itu kotoran, dia yang lihat, dia tegur kita. Asasnya mungkin cinta. Pertama anggapnya gitu dulu, jadi jangan langsung nganggapnya ini celaan. Anggap dulu ini cinta. Kedua, kalau mungkin dia bukan asasnya cinta, asasnya karena gak suka. Ada kan orang kayak gitu, ngasih tahu kita, ngomong sama kita, karena dia gak suka sama kita. Otomatis ada orang di dunia ini yang seperti itu. Ada. Banyak lagi. Tadu, itu karena nggak praktekin nomor yang satu tuh itu. Nah, itu karena nggak praktekin nomor yang satu. Tapi kita milihnya nomor yang dua. Ini orang negornya karena nggak demen sama kita. Ini orang negornya karena nggak suka. Tunggu dulu. Jangan langsung lihat nggak sukanya. Apa katanya? Karena mereka yang nggak suka sama kita itu patut dikasihani. Karena nggak sukanya dia ngasih kita pahala. Sementara dia di situ punya dosa. Setidaknya belajarlah untuk orang yang hatinya punya rahmat, bersikap berhadapan dengan orang yang mencela kita, berterima kasihlah karena dia sedang memberi pahala, sementara dirinya sendiri sedang terkena dosa. Itu bayangin. Artinya jangan cepat-cepat tersinggung gitu. Jangan cepat-cepat keganggu gitu sama tuh kata-kata. Berarti kan dia lagi mau apa? Lagi mau ngasih kita pahala. Yang ketiga, ada orang celak kita, ada orang caci kita, bukan karena bahasa cinta, ya, tapi karena bahasa bahkan yang dia berikan pada kita memang nggak ada sama kita. Nggak ada. Nggak ada. Ada orang ngatain anta kadzab. Kamu tukang tipu. Padahal kamu bukan tukang tipu. Berarti kan kata-kata ini mengada-ada sekali ya. Ada orang negor kita mengada-ada sekali. Nggak perlu marah. Kamu tahu kata-kata itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa. Nggak ada. Jadi celaan orang tuh sebetulnya nggak ada ruginya buat kita. Jadi nggak perlu kita gubris. Andai ada yang tak mendapatkan pujian, andai ada yang tidak mendapatkan penghargaan, maka semua itu tidak perlu membuatmu berubah untuk menjadi seseorang yang membenci orang.
Apalagi membuatmu harus kotor hatinya karena orang. Apalagi sampai memberikan peluang hati kita menjadi berpenyakit karena orang. La ilaha illallah. Padahal di situ ada apa? Kemungkinan memang teguran itu ada karena kita nggak sadar, walaupun budi bahasanya mungkin susah diterima. Karena orang kalau ngasih nasihat mau baik kayak gimana juga, nasihat susah diterima bagi orang yang hatinya nggak pernah terbuka. Tapi kalau orang yang hatinya terbuka, walau nasihatnya gimana juga diterima sama dia. Betul apa enggak? Ya. Kedua, tadi diingetin, seumpamanya pujian kata-kata celaan itu, ternyata bahasanya dia emang nggak suka sama kita, dia punya urusan personal sama kita. Nggak usah kesel, nggak usah kecewa, nggak usah marah. Apa kata Imam Ghazali obatnya? Bisa jadi kamu harusnya lihat dia memberimu pahala sementara dia sendiri bawa dosa. Berarti kan kita mestinya kesian ya sama dia. Yang ketiga, udah. Kalau ada orang caci kita, ngasih teguran buat kita, padahal kita jauh dari kata-kata itu, udah tinggal jawab apa? Jawab, nah, Allah mau ampunin dosa saya. Udah gitu aja insya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua. Allah lindungin hati kita semua ya Allah. Ya mudah-mudahan dari hasud, dari dengki, dan yang hari ini dari riya, dari rasa ingin dipuji, dari rasa ingin dihargai ya Allah. Selamatkan hati kita semua. Jadikan hati kita hati yang bersih, hati yang baik, hati yang insya Allah bisa terus membawa kita menjadi hati yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan cintanya. Insya Allah amin ya rabbal alamin.